ilaihina ayuhal mukarramun sohibal fudola allazi yakhduruna fi hazal masjid jami almanan zadakallahu nuran wa ihsanan. Sebelum masuk tema kajian ya jamaah, tadi saya sholat subuh pakai doa kunut dan pakai doa kunut nazilah. Itu namanya doa kunut nazilah. Jadi setelah doa kunut saya sambung dengan doa kunut nazilah, tangannya dibalik. Ya, kalau doa kunut ya kita berdoa begini, kalau kunut nazilah tangannya dibalik, menolak bala. Kenapa saya bacakan doa kunut nazilah? Karena saat ini dunia sedang tidak baik-baik. Dunia kita sedang sakit, maka disunahkan ke Rasulullah ketika menghadapi situasi yang seperti itu, kita mengamalkan doa kunut nazilah. Supaya penyakit-penyakit yang ada di alam dunia ini, kebahayaan atau apa tidak menimpa ke kita. Bahkan kalau digentur itu setiap waktu, setiap habis sholat kunut nazilah. Tapi kita cukup aja di di sholat subuh gitu, ya. Tapi kalau udah bahaya seperti zaman Sayyidina Umar, zamannya taun wabah taun, itu setiap waktu didoakan kunut nazilah gitu, ya. Demikian jamaah keterangan singkat. Ayo ikhwan. Jadi tema kajian kita sekarang masih tentang memahami doa, ya. Nah, sebagai lanjutan, subuh sekarang kita akan mengupas tentang akidah irodah ijabah doa kita. Ya. Tujuan kajian kita mengenai akidah irodah ijabah itu untuk memahami kesukaan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam mengijabah doa hambanya. Kan kita harus tahu kalau kita minta ke seseorang, kita harus tahu seseorang itu hobinya apa, sukanya apa, kan itu metode pendekatan, ya. Demikian juga kepada Allah. Nah, di minggu lalu kita sudah mengupas tentang bagaimana cara kita bermohon kepada Allah, ya. Atau bagaimana harusnya kita berdoa kepada Allah. Pertama, kita cari tahu dulu kesukaannya Allah ketika diminta, gitu, ya. Jangan sampai salah. Ternyata kita minta Allah nggak suka, gitu, ya. Yang kedua, kita cari tahunya dari mana? Pertama dari Allah itu sendiri, yaitu sumbernya Al-Quran dan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian dari ulama kesininya, ya. Nah, yang ketiga, karena sumber utama dari tujuan kita adalah Allah, maka bahasa dalam kita bermohon atau berdoa juga harus menggunakan bahasa Allah. Bukan Allah nggak ngerti semua bahasa, ini masalah kesukaan, ya. Saya ngerti kadang-kadang sedikit orang Padang bicara, orang Medan bicara gitu, ya. Kadang-kadang, tapi lebih suka saya kalau bahasa Indonesia karena saya ngertinya full misalnya. Ya, jadi ini masalah kesukaan aja. Kalau Allah pasti tahu semua bahasa, jangankan bahasa makhluk, bahasa hatinya aja tahu. Ya, jadi kita ini masalah kesukaan. Jadi gunakanlah bahasa-bahasa yang memang dituntun ku Allah dan ku Rasulnya, seperti doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Ataupun kalau kita mau berdoa dengan bahasa sendiri, gunakanlah sebaiknya adalah bahasa Arab gitu, ya. Ketika saya kemarin di Madinah, di Mekah itu, karena saya pengen punya doa sendiri yang saya bacakan, saya nyusun sendiri kalimah-kalimahnya gitu. Tapi konsultasi dengan kakak sepupu saya yang memang ahli bahasa, ahli nahwu as-sorof. Tidak cukup dengan nahwu sorof, tapi harus ada balagohnya, harus ada mantiknya, gitu. Harus ada ilmu lugoh yang lengkap, gitu, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ibadah itu, doa itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan.
Ya, selain sholat, berdoa juga ibadah yang sangat dianjurkan. Maka di dalam sholat ada doa, gitu. Ya, ada kalimat-kalimat doa. Allah Ta'ala secara tegas berfirman di Al-Quran surat Ghafir ayat 60, ya, wa qala rabbukumu, Rabb kalian berfirman, ya, ud'uni astajib lakum, ya, memohonlah kepada aku, tentu aku kabulkan permohonan. Nah, kemarin minggu lalu saya sudah terangkan mengenai makna astajib tadi, ya. Jadi astajib itu bermakna karena dia fi'il mudhari, jadi maknanya ada akan. Nah, bagaimana Allah akan mengijabah permohonan kita? Ya tentu ada syarat. Kalau bicara akan tuh pasti ada syarat gitu, ya. Kita sudah bahas minggu lalu. Kemudian jemaah sekalian, menurut ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dalam kajian tauhidnya tentang ijabatu doa, ya, tentang pengkabulan doa, ya, itu termasuk ke dalam perbuatan jaiznya Allah. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. Pengijabahan doa, Allah mengabulkan doa kita ini adalah masuk dalam sifat jaiz. Sifat jaiznya Allah. Jadi boleh, jaiz itu kan boleh iya, boleh tidak. Jadi Allah bebas, boleh mengijabah, boleh tidak. Gitu. Nah, di sini kita harus paham supaya apa? Supaya kita hati-hati dalam menyiapkan dan dalam mengamalkan doa. Gitu, ya. Jangan yang penting doa, enggak gitu. Karena ini di dalam sifat jaiznya Allah. Maka tadi kita harus tahu di antaranya seleranya Allah ketika mengijabah doa, ya. Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 186, wa iza salaka ibadi ani fa ini koribun. Nah, Allah juga menyampaikan kepada Rasulullah, kalau hamba-hambaku bertanya kepada aku, ya tentang aku, ya, ibadi sa'alaka ibadi tentang aku, maka jawablah saya ini dekat dengan hambanya. Gitu. Jadi Allah sangat dekat dengan kita. Dekat konteksnya apa? Ya, ujibu da'wata da'i iza da'ani, gitu. Aku akan mengijabah permohonan orang-orang yang berdoa kalau dia bermohon. Ya, jadi kedekatan Allah itu berdampak pada doa kita, pengijabahan doa kita. Tapi di sini kalau kita berdoa, kalau kita bermohon, ya. Dalam ayat berikutnya, dalam ayat ini yang berikutnya, ya, Allah menjelaskan keinginannya nih. Nah, di sini Allah sendiri yang menyampaikan, ya. Selera Allah apa dalam mengijabah doa? Fal yastajibuli, maka, nah, fal yastajibuli, maka hendaklah mereka penuhi dulu. Syaratnya, ya, karena istajib tadi. Penuhi dulu perintah aku. Ya, take and give-nya harus jelas. Jangan ke manusia aja take and give. Ke Allah juga harus ada jelas take and give-nya. Nah, ini Allah yang tegaskan, ya. Fasta falyas tajibuli, gitu. Jadi penuhi dulu tuh, taat dulu sama Allah. Ya, taat dulu sama Allah, gitu. Wal minubi, dan beriman kepada aku. Akuin dulu. Aku ini adalah Rabb kalian. Kamu itu mintanya kepada Rabb atau kepada pejabat. Nah, harus beda. Ini yang Allah tentukan, ya, yang Allah ceritakan nih. La'alahum yarsudun, gitu. Kemudian Allah sampaikan supaya mereka itu selalu berada di dalam kebenaran. Nah, inilah jemaah. Jadi kalau mau doa yang benar caranya itu. Allah udah kasih clue tuh, ya. Allah udah kasih jalan. Taat dulu pada aku, gitu, ya. Ulah bari mabok berdoa. Gelo itu tengarana. Ya, harus dalam keadaan taat kepada Allah. Habis sholat, ya,
habis kita mengerjakan amalan-amalan taat, habis sedekah, berdoa, dalam keadaan puasa berdoa. Nah itu ya. Karena ini perintah Allahnya. Dan semuanya itu harus karena iman gitu ya kepada Allah. Jadi jangan dicampur. Kalau kita mau minta ke makhluk, Allahul ladzi ya muqallibal qulub, boleh kita sampaikan, ya Allah yang maha membulak-balikan hati, balikanlah hati si fulan itu supaya baik kepada aku, boleh. Ya, gitu. Jadi menempatkan makhluk sebagai perantara gitu. Ya, jamaah. Kemudian jemaah sekalian, menurut Syekh Ibrahim Al-Baijuri, nah ini kaitan dengan tauhid doa, ya. Anal ijabata muqayyadatun bil masyiati. Pengabulan doa manusia atau ijabatud doa itu bergantung kepada iradah Allah, kepada kehendak Allah, keinginan Allah. Jadi kemauan Allah, ya. Nggak bisa hanya sekedar kita yang mau, kita yang minta, bukan. Tapi harus dibarengi, ya, kata kuncinya adalah iradah Allah. Nah, pandangan Said Bajuri ini berdasarkan surat Al-An'am. Beliau mentukil surat Al-An'am ayat 41. Wa qalallahu ta'ala bal iyahu tad'una. Tapi hanya Allah yang kamu seru. Ya, tad'una itu da'a, jadi bisa berdoa. Lebih makna lugahnya itu berseru. Jadi kita hanya kepada Allah. Jangan dibareng-barengi dengan yang lain gitu. Ya. Ongkoh minta kepada Allah tapi percaya sama keris, percaya sama yang lain, batu akik apa, jangan. Jadi tetap imannya itu hanya kepada Allah. Ya. Terus falyaksifu ma tad'una ilaihi gitu. Jadi Allah akan mengangkat mudarat, ya, yang kamu mohonkan perlindungan kepadanya insya'a gitu. Jadi kalau Allah menghendaki. Nah, ini Allah tegas menyampaikan di Al-An'am ayat 41 gitu. Jadi kemudorotan kita termasuk doa-doa kita yang lain itu akan diijabah ke Allah kalau kita hanya memohon kepada Allah, ya. Kemudian Syekh Ibrahim Al-Baijuri menerangkan bahwa surat Al-An'am ayat 41 itu maknanya dalam kaidah tauhid adalah takyidul mutlak. Ya, jemaah, ini kalimat tauhid. Ya. Takyidul mutlak itu apa? Mengkoitkan kemutlakan itu artinya batasan mutlak. Nah, jadi ada batasan. Ulama-ulama tauhid itu memberikan dari mentafsirkan surat Al-An'am ayat 41 ini membuat satu batasan, ya. Takyidul mutlak membuat satu batasan dari surat Al-Baqarah ayat 186 dan Al-Ghafir ayat 60, ya. Kemudian Al-An'am ayat 41 itu, ya, batasan seperti apa? Syekh Ibrahim Al-Baijuri dari ayat 2 ini beliau mengatakan gini. Fal makna, ya, maknanya yaitu ud'uni astajib lakum, makna dari kalimah berdoalah kepada aku, tentu aku penuhi, in syi'tu, kalau aku menghendaki. Ya, pasti Allah penuhi kalau Allah menghendaki gitu. Jadi kalau Allah enggak, biar sampai nangis darah enggak akan. Itu jemaah. Maka pentingnya di situ kita mempelajari akidah doa, ya, tasawuf doa, fikih doa gitu. Supaya kita tahu persis, supaya kita jangan suudon. Banyak orang yang suudon, capek-capek doa nggak diijabah. Ya ente doanya kayak begitu. Gitu, ya. Gitu. Jadi intinya insyi'tu, kalau Allah yang menghendaki. Wa ujibu da'watid da'i syi'tu, dan aku akan mengijabah permohonan doa-doa kalian itu kalau aku menghendaki. Ya, ini Allah sendiri yang menyampaikan dalam Syekh ini kata Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya.
Jadi beliau menyampaikan gitu, jemaah. Jadi makna dari doa-doa kita, makna dari ayat-ayat tadi itu bahwa permohonan doa kita itu hanya kalau Allah menghendaki. Jadi maka gini jemaah, kita harus selalu mendekat kepada Allah gitu. Karena tadi kata kuncinya adalah taat dan iman, ya. Sehingga doa kita itu mudah diijabah. Nah, caranya keberadaan iman kita itu harus sudah otomatis. Gimana caranya supaya selalu dekat sama Allah? Ya, selalu kita mendekat kepada Allah. Jadikan iman kita itu ya menjadi alat yang mendorong kita menjadi otomatis untuk taat. Gitu. Jadi taat itu bukan karena ada kebutuhan. Ah, saya mau doa, saya taat dulu. Enggak. Ya, jadi disinilah faktor iman. Faktor iman itu yang mendorong menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, ya manusia itu otomatis taat. Itu fungsi iman. Nah, gitu, ya. Supaya tidak mendekat kepada Allah sekedar karena butuh. Ya, sinilah pentingnya iman, gitu, ya. Iman itu harus jadi penuntun, gitu. Ya. Membuat kita itu jadi kebiasaan, ya, jadi habit lah. Sekarang kita pahami jamaah hadanallah, ya. Seperti apa lebih jauh tauhid dari iradah Allah dalam mengijabah doa. Nih, ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diajarkan bahwa ijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja sesuai permohonan kita dan bisa saja tidak sesuai dengan permohonan kita. Nah, ini kita kupas tauhidnya, ya. Bisa saja dalam waktu dekat, bisa saja dalam waktu yang lama, gitu, ya. Nah, ini kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri, ya. Ini saya buka kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Nah, ini beliau ulama tauhid, ya. Beliau mengupas mengenai tauhidul doa, gitu, mengenai tauhidnya doa, ya. Wa'lam anal ijabata tatanawa'u fatarotan. Jadi wa'lam dan ketahuilah, ya, beliau tekankan ini. Jadi bukan sekedar informasi, tapi kita benar-benar harus pahami, harus ketahui, ya. Anal ijabata tatanawa'u fatarotan. Bentuk ijabah doa itu ada macam-macam. Ini kaitan tauhid, ya. Waqa'u al-matlubu bi ainihi alal fauri. Terkadang doa itu terkabul dengan segera dan bentuknya sesuai permintaan. Ya. Kadang nih kita, ya Allah, saya minta sembuh. Barang syariat ke dokter, ke dokter sembuh. Atau begitu minum obat sembuh. Nah, bisa seperti itu, ya. Jadi biasakan ketika minum obat dibarengi dengan doa. Sebab kadang-kadang kita minum obat yakin ku dokter, yakin ku merek, yakin ku iklan, ya. Gitu. Jadi harus dibarengi juga dengan doa. Watarotan yaqa'u walakin akhoru gitu, ya. Jadi yang kedua, kadang-kadang doanya terkabul agak lambat nih, ya. Tapi walakin sesuai dengan bentuk permintaan, gitu, ya. Yata akhoru, jadi sesuai dengan permintaan. Lambat tapi sesuai dengan permintaan. Nah, ini ijabah doa. Li hukmitin fihi, karena ada hikmah di dalam pengijabahan tersebut. Ya, itu jemaah. Kemudian Allah juga masih dalam kitab ini dijelaskan, Allah juga berkuasa mengijabah doa kita dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan lafal doa. Nah, ya.
Ini supaya kita tidak suudon, ini tauhid nih jemaah, ya. Wa taratan taqa'u al ijabatu bi ghairil matlubi. Terkadang doa itu terkabul dengan bentuk yang tidak sesuai dengan permintaan. Kumaha kita minta rizki, ya. Terus Allah pilihkan rizki kita terhindar dari musibah. Rizki bukan rizki, tapi kan tidak sesuai dengan permintaan kita. Kita minta dikasih rizki supaya kebeli mobil, efeknya dikasih rizki oleh Allah, mau cilaka terjadi. Mau musibah seharga mobil yang kita minta nggak jadi, sama. Daripada dikasih mobil cilaka musibah seharga mobil kan percuma. Ya, itu jemaah. Mata karena dunia ini Allah ciptakan pasang-pasangan, ketika teknik berdoa juga kita berpasangan jemaah. Misalnya kita minta rezeki yang khusus, Allahumma ini kalau untuk kita, kalau untuk sama-sama inna nas'aluka. Ini as'aluka atau inna nas'aluka. Kalau doa dalam bentuk dakwah inna. Ya, karena kita mendoakan orang lain. Kalau untuk sendiri ini, Allahumma ini as'aluka rizqon. Kita minta rizki, toiban yang baik. Wasi'an. Allahumma ini as'aluka rizqon, toiban, kasiron yang banyak. Wasi'an bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ya, kan itu kita minta rizki. Tapi teman doanya itu, pasangan doanya itu apa supaya pas? Allahumma la taslu mini ni'matan an antuqta alaya. Udah kita minta rizki, kita minta lagi, ya Allah jangan diambil kembali rizki yang udah dikasih. Gitu. Kadang-kadang orang minta doa minta rizkinya aja tapi lupa berdoa supaya jangan diambil lagi rizkinya. Matak hayo rizki teh beak deui. Tidak bisa nabung, ya. Itu jemaah. Ada aja persoalan misalnya. Karena tidak diseimbangkan doa minta diberi dan dijaga. Itu. Jemaah ya. Kemudian haitsu la yakunu fil matlubi maslahatan najizatan gitu. Karena permintaannya tidak mengandung maslahat yang sempurna. Nah, Allah yang lebih tahu kemaslahatan untuk diri kita. Ketika isi doa kita, lafaz doa kita itu tidak sesuai dengan kemaslahatan kita, maka Allah punya kehendak sendiri. Bisa ditunda dengan waktu yang pas, ya. Itu bisa dipaskan ke Allah gitu, ya. Wa fi zalikal khairi maslahatan najizatan. Nah, tapi sesuatu yang tidak diminta mengandung maslahat yang sempurna, maka diberinya ku Allah ditukar. Kita minta motor, daripada jadi cilaka, Allah tukar, dikasih dengan rezeki untuk beli mobil yang murah misalnya. Lebih aman, tapi kendaraan. Nah, ya, itu jemaah. Anak kita nangis-nangis, kita nih orang kaya banget nih. Anak kita yang masih kecil nangis-nangis minta beliin motor, dikasih nggak? Pelit nggak kita anak, kita sebagai orang tua kepada anak? Bukan, bukan pelit karena kita tidak mau anak kita cilaka. Diganti dengan yang lain. Biaya sekolah yang lebih mahal dari harga motor. Ya, kita sebagai orang tua kan lebih tahu mana yang maslahat untuk anak kita. Begitu juga Allah, jemaah. Ya. Jadi nggak semua permintaan kita itu diganti dalam bentuk yang plek, enggak sesuai keinginan. Yang Allah inginkan adalah kemaslahatan. Karena apa? Karena tadi cara kita berdoa itu diantar dengan ketaatan. Maka Allah akan pilihkan yang terbaik. Gitu. Kalau ke Yahudi, ke kafir, semua yang minta dikasih. Yang penting dia cilaka. Jangan dikira orang Israel yang nyerang-nyerang negara Islam itu nggak cilaka, cilaka dia. Gitu, gaya nawe gitu. Padahal mah cilaka. Gitu. Ya.
Jadi jangan ada berpendapat kenapa Israel yang membunuhi orang Gaza itu kok dikasih kekuatan sama Allah. Itu cara Allah untuk mencelakakan orang Israel. Itu cara Allah untuk menyempurnakan orang Palestina. Kita ini jamaah cari mati syahid susah. Sok di Indonesia gampang nggak mau mati syahid? Susah. Gitu. Ya, orang Palestina mah lari sebentar syahid. Gitu. Allah yang lebih tahu kemaslahatan itu. Tugas kita hanya membantu umat Islam, saudara-saudara kita. Ulu mukminin ikhwatun. Gimana aja caranya jamaah? Minimal dengan doa, minimal, ya. Kemudian wa fi zalikal ghairi aslaha minha gitu. Tapi Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih maslahat daripada yang kita minta. Itu jamaah. Ini tauhid doa ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, banyak dari kita yang mungkin nunggu-nunggu nih kapan doa saya diijabah gitu kan. Sering kan kita eh, suka ngeluh dalam hati ya kan. Kadang-kadang curhat, kok doanya nggak diijabah-ijabah ya, misalnya gitu kan. Jadi kuncinya ijabah doa kembali lagi kepada iradah Allah ya. Ala anal ijabata muqayyadatun bil masyiyati kama yadullu alaihi qauluhu ta'ala gitu. Jadi atas dasar bahwa ijabah atau pengkabulan doa itu terkait dengan kehendak Allah ya. Sebagaimana yang Allah tunjukkan sendiri, yang Allah sampaikan sendiri dalam firman-Nya dalam Al-An'am ayat 41 tadi, fayaksifu matad'una ilaihi insya'a. Ya. Jadi Allah yang menyampaikan ketika Allah mengangkat bahaya dari doa kita ya atau mengijabah doa kita itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ada anak kecil yang dibunuh ku Nabi Khidir. Ya, protes Nabi Musa. Tapi ternyata di situ Allah lebih tahu. Karena pengetahuan Allah itulah maka Nabi Khidir yang mendapat bagian dari pengetahuan Allah dibunuh anak itu. Kenapa dibunuh anak itu? Karena ketika nanti dia dewasa, malah dia nanti akan menjadi beban bagi keluarga. Karena dia akan jadi ahli maksiat yang akan menjadi beban bagi orang tuanya. Orang tuanya taat. Itu jemaah. Ya. Itu. Kita kan nggak tahu rahasia Allah. Atau mungkin anak itu diambil karena orang tuanya itu Allah ingin memberi rumah di surga kepada orang tuanya, maka anak itu diambil. Bisa aja seperti itu karena janjinya kan Allah seperti itu ya. Nah kemudian jamaah sekalian, wa ujibu dakwati wa ujibu dakwat tadi in syi'ta ya. Jadi semua pengijabahan doa permintaan itu akan diijabah ketika Allah yang menghendaki. Itu jemaah. Nah, ini beliau menulis di dalam kitab Al Baijuri Tufatul Murid ala Jawrati Tauhid ya. Ini menerjemahkan ya, menafsirkan dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Jadi jelas jemaah. Bukan ngarang sendiri ya gitu. Jadi sanadnya jelas. Kemudian jemaah dan Allah, bagaimana kita mengetahui keinginan Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang kita kupas dari sisi bahasa. Tadi tauhid, sekarang dari sisi lughahnya. Ya. Lughah
kalimat kalamullah. Kata addu'a dalam bahasa Arab yaitu masdar dari mufrad da'i. Ya. Da'i ini bisa menjadi beberapa arti. Da'a yad'u da'watan artinya menyeru, memanggil dan menyampaikan. Nah, kalau kita berdoa kan ada manggil Allahnya, ada menyerunya dan menyampaikan maksud, ya. Kemudian da'a yad'u du'aan, menyeru, memanggil dan berdoa, menyampaikan. Ada kalimat yang disusun untuk apa? Bermohon, gitu, ya. Yang lebih kemudian gini jemaah, makna logika dari kata doa, ya. Pertama, ketika kita berdoa itu karena asal katanya dai artinya menyeru, ya. Maka begini jemaah, ketika kita menyeru kepada seseorang, maknanya kan kita tidak ingin jauh dari orang itu. Inginnya orang itu dekat sama kita. Ya, itu namanya berseru. Kita manggil si fulan, "Hei fulan." Gitu. Ya fulan, ta'al misalnya. Ya, artinya kita ingin orang itu dekat sama kita. Pihak yang kita seru itu dekat sama kita. Nah, disitulah kita ketika menyeru kepada Allah, ya, biasanya pakai huruf nida, ya Allah, artinya kita kan berseru kepada Allah, kita pengen kita dekat sama Allah. Kalau makhluk bisa kita panggil yang di bawah derajat kita. Fulan ta'al, ya fulan ta'al, bisa kita panggil. Ya, tapi kalau Allah masa kita manggil Allah? Allah ta'al, kurang ajar namanya. Ya, coba aja sekali-sekali, nggak usah jauh-jauh, PM aja panggil. Gitu, ya, gitu jamaah. Jadi kenapa da'i? Karena kita pasti ada keinginan untuk dekat, ya. Supaya apa dekat? Tujuannya supaya diijabah. Ya. Maka ada istilah di kita tuh ordal, orang dalam. Karena istilahnya orang yang dekat katanya, ya. Itu ada bantuan ordal dia katanya, orang dalam istilahnya. Ya. Makanya kalau bisa kita jadi ordalnya Allah. Kalau mau jadi ordal jangan ordalnya DPR. Ordalnya Allah, ya. Gitu ya, caranya kita harus tadi Allah sampaikan taat dan iman, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, di dalam lugah berseru itu disebut al-nida atau huruf nida, ya. Yaitu pakai huruf ya. Ada 8 huruf nida, ya. Ada hamzah, ayu, ya, aya, a, ae, haya dan wa gitu. Tapi kita pakai di sini ya, ya. Nah, misalnya ungkapannya agisna, tolonglah kami, ya ilahi, wahai Allahku, ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah gitu. Nah, itu contoh kata seru. Pakai ya, ya. Atau ya bunaya, hai anakku yang aku sayangi misalnya, ya. Gitu. Nah, jemaah, huruf nida itu ada tuh nida, ya. Maknanya wahai atau hai, panggilan, ya. Nah, tapi begini jemaah, karena huruf nida itu lebih banyak dipakai oleh orang-orang Arab untuk berseru kepada makhluk, ya. Juga digunakan untuk berseru memanggil makhluk, pakai ya-nya itu, maka ulama-ulama ahli lugah, ya, dalam kaidah balaghahnya diganti. Kata serunya ini nggak cocok untuk Allah. Makanya tadi saya bilang, masa manggil supaya Allah mendekat sama kita kan nggak benar. Nah, kita ganti jemaah. Ya, sekarang gini logikanya. Kalau kita kebiasaan make ya Allah, biasanya spontanitas kita gimana? Untuk yang seperti apa? Keadaan yang seperti apa? Coba. Ya Allah, tangannya dipegang ke kepala. Pusing aneh. Hah? Ada
tekanan konsonan yang membuat kita itu ketika lepas kontrol juga menggunakan kata ya Allah. Huruf nida gitu. Ya Allah, celaka deh. Ya Allah gitu kan. Ada amal, implementasi amal ya, dan kalimat yang tidak pantas ketika kita menyebut ya Allah. Karena menggunakan ya, huruf nida tadi. Maka ke ulama lughah diganti jemaah. Diganti dengan mim. Allahnya dikedepanin. Sebagai bentuk sanjungan kita kepada Allah, Allahnya dikedepanin, kata Allahnya. Jadi Allah di depan, ya-nya diganti karena ya-nya pakai alif, 2 harokat, jadi mimnya juga pakai tasjid. Allahumma. Ya, itu makna lughah jemaah karena kaitannya dengan ilmu balaghah nih, ya. Nah, kenapa ulama lughah ini menyampaikan seperti ini? Karena juga mengambil ya dari perkataan Sayyidina Ali. An Ali qala min kalimatin akhabu ilallahi ayakula hunal abdu. Ya. Kalimat-kalimat yang paling dicintaiku Allah untuk diucapkan oleh seorang hamba ketika berdoa nih, ketika bermohon. Allahumma, pertama Allahumma la ilaha illa anta. Jadi lebih baik mana kita bermohon ampun dengan astagfirullah atau saidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Berarti lebih baik dengan menggunakan Allahumma. Gitu. Ya. Maka ada doa saidul istighfar. Kemudian Allah menyukai kalimat Allahumma la abudu ila iyyaka. Allahumma la usriku bika syai'an. Allahumma ini qad zalamtu nafsi faghfir li dzunubi. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, semua kalimat-kalimat ini ya dimulai dengan Allahumma. Padahal ini adalah kalimat-kalimat bermohon. Ya. Ini disampaikan ke Sayyidina Ali. Maka ulama lughah tadi kenapa kalimat Allahumma? Nah, ini dalam kaidah akidahnya lughah, ya. Allahumma ya Allah. Allahumma yaitu asalnya dari kata ya Allah, ya. Kemudian ulama Ibnu Al-Asir dalam kitab Al-Nihayah fil Gharib Al-Hadis menjelaskan kalau fungsi Allahumma itu memanggil Allah kita berdoa, ya. Seperti misalnya Allahumma irhamna. Jadi kalau kita manggil Allah, jangan ya Allah, Allahumma, ya. Itu. Kemudian dari Syekh Yusuf Al-Bukhari bin Al-Azhar menjelaskan bahwa kata Allahumma ya Allah, Allahumma yaitu haza asluha fahudifat yanida. Asalnya kata Allahumma itu dari menghilangkan bentuk huruf nida, ya. Jadi huruf ya-nya dihilangkan, ya. Kenapa? Karena huruf nida bermakna seruan yang bentuknya mufrad. Gitu, ya. Maka tidak bisa kita memanggil lebih dari satu dengan menggunakan huruf nida. Misalnya gini, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Kan satu-satu, tapi nggak bisa sekaligus 2, sekaligus 3. Gitu. Ya, itu. Ini secara lughah jemaah. Kemudian nggak mungkin juga kita berdoa Allahumma ditunjukkan kepada Allah yang lebih dari satu. Itu, ya. Jadi untuk Allahumma ini karena bentuknya tunggal, jadi memang benar-benar Allahnya di depan. Itu jemaah, ya. Itu wazalika ya kasru wazalika ya dan huruf ya itu kasuratan istiqmal
sangat besar jumlah penggunaannya. Jadi huruf ya itu terlalu banyak dipakai oleh orang Arab untuk memanggil sesama makhluk gitu ya, seperti ya akhi, ya sodik, ya bunaya gitu. Ya. Nah, sekarang untuk kita membedakan berkomunikasi dengan sama makhluk dan kepada Allah ya. Walati yamuni ba'da zikri, dan yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, Ismullah qabla adatin nidai, nama Allah sebelumnya diberi tanda dengan huruf nida. Nah, kemudian sebagai pengganti huruf ya wa awidotan anaha al mimu gitu. Huruf ya-nya diganti dengan huruf mim ya. Jadi iwadoya wudu itu artinya pengganti. Wazalika likasrotil istimal, karena banyak digunakan untuk kepada sesama makhluk ya. Dan huruf mimnya diletakkan di belakang kata Allah ya. Di belakang nama Allah. Gitu jamaah. Jadi membedakannya gitu jamaah. Kalau ya Allah sering bisa mendorong manusia untuk berekspresi yang kurang tepat, kurang baik ya terhadap Allah. Kalau Allahumma kan nggak mungkin. Allahumma nggak mungkin. Allahumma itu pasti kita sudah siap, dalam keadaan siap untuk berdoa gitu ya. Nggak mungkin tangan ditaruh ke jidat tuh nggak mungkin. Gitu. Kalau ya Allah ada yang gitu, ibu-ibu. Kalau Allahumma nggak mungkin gini. Ya, coba lihat orang yang Allahumma pasti siap dalam keadaan untuk berdoa, ya. Gitu. Jadi kedengarannya lebih nyaman lah, lebih memuji gitu. Gitu jemaah. Kalau bentuknya jamak ya, panggilan yang saya hormatinya itu mesti di depan. Itu dalam kaidah lughahnya. Seperti misalnya alhamdulillahi ya. Allahnya di depan gitu. Ya. Nah, kemudian huruf mim ini jamaah kalau berdasarkan kaidah tauhid ada Imam Salahuddin menyampaikan bahwa huruf mim ini inisial dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi wahai Allah, Allahumma maknanya menurut beliau ya Syekh Salahuddin bahwa kalimat Allahumma itu wahai Allah yang kami kenal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Menurut beliau umat Rasul mengenal Allah karena dari Rasulullah, dari Muhammad. Itulah kenapa diambilnya huruf mim. Gitu. Ya. Kata Allahumma qulu hazalahu gharadun. Semua ini punya tujuan. Punya tujuan yaitu ketika kita berdoa dengan Allahumma, tujuannya pertama adalah bertayamum. Bertayamum itu maknanya bertabaruk. Ya, bertabaruk, mengharapkan anugerah untuk bertabaruk, ya. Mengharapkan berkah, ngalap berkah dari iradah Allah gitu. Ya, supaya diijabah doa. Nah, huruf mim pengganti huruf ya itu bagi orang yang berdoa itu maknanya kal inadi ada iyati jamaati kolbihi alallahi, seperti orang yang keras kepala. Jadi kata beliau ini, orang yang berdoa dengan Allahumma itu menunjukkan dia itu keras kepala, mengumpulkan semua maksudnya karena jamak ya, mengumpulkan semua maksudnya di hatinya dan difokuskan disampaikan hanya kepada Allah. Gitu. Keras kepala tuh maknanya apa jemaah? Tujuannya kuat, usahanya keras dan caranya benar. Jadi kita kalau berdoa strateginya harus punya tujuan yang kuat, yang jelas, ya. Jangan asal-asalan. Ya Allah saya minta rezeki, terserah Allah lah rezekinya apa aja deh. Nggak punya tujuan yang jelas. Harus punya tujuan yang jelas. Utamanya tadi ketaatan dan keimanan. Doa dulu minta kita supaya taat, diberi ketaatan. Yang berkaitan dengan keagamaan selera Allah. Itu dulu yang kita minta.
Ya, makanya saya kalau berdoa selalu dibuka dengan Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani. Sayyidul istighfar dulu, kemudian mendoakan yang lain. Baru berdoa atas permintaan diri kita sendiri. Gitu. Ya, itu strateginya, jemaah. Nah, kemudian kenapa harus tujuan kuat, usaha keras, caranya benar? Karena kita itu berdoa itu kan harus apa? Harus benar-benar keyeng. Apa kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Sunda tuh keyeng katanya apa ya? Gitu. Ya. Jadi jangan gini, ongkoh minta tapi nggak serius, jangan. Gitu. Ya. Ongkoh minta tapi nggak serius, nggak bakal dikasih itu. Ya. Kemudian jamaah, dalam kaidah doa juga kita juga harus paham, ya. Ini kaitannya dengan makna sufi, makna tasawuf. Makna tasawufnya itu kalimat doa ada yang bentuknya lil mutakalim wahdah. Ya, ini kalimat doa dalam kaidah tasawuf lughah. Ya. Lil mutakalim wahdah artinya berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya. Ada mutakalim maghair. Ada berdoa untuk kepentingan umum. Gitu. Ya, ini berkaitan dengan tasawufnya doa. Tadi kita udah bahas lugohnya, udah bahas tauhidnya, sekarang tasawufnya doa. Ya. Jadi lil mutakalim wahdah tekanannya untuk diri sendiri. Allahumma ini as'aluka. Ya. Allahumma ini as'aluka. Kalau untuk mutakalim ghair, ya, wahdah ghair, Allahumma inna nas'aluka. Gitu. Jemaah ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, keluknya jemaah, ya, keluknya. Setiap kita minta itu pasti kaitannya dengan kesejahteraan, ya, kaitannya dengan kesejahteraan, ya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam itu adalah solahayas luhu maslahatan. Artinya kalau dalam bahasa Islam itu maslahat itu sejahtera, ya, maslahat. Nah, apa secara Islam kata maslahat itu, ya, yang diatur dalam Islam? Kesejahteraan apa yang diatur dalam Islam, ya, yang menjadi maqasidus syariah, yang menjadi tujuan syariat. Jadi tujuan syariat Islam itu hukum-hukum Islam, tujuan fikih Islam itu ilmu-ilmu Islam juga kaitannya tujuannya adalah maqasidus syariah, membuat manusia itu menjadi maslahat menurut syariat, gitu, ya. Jadi nggak ada hukum-hukum Islam, panduan-panduan dalam agama Islam yang membuat manusia cilaka, nggak ada. Semuanya intinya tujuannya untuk kemaslahatan manusia, ya. Maqasidus syariah. Nah, tujuan syariatnya dalam Imam Asy-Syatibi, ya, kaidah qasid syariah, maqasidus syariah itu ada 5 jemaah. Ya. Pertama, hifdzu adin. Hifdzu adin supaya bisa kita terjaga agama kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang maslahat. Akan menjadi orang yang selalu sejahtera ketika agamanya terjaga. Yang kedua, hifdzu an-nafs, ya, terjaga jiwanya. Agamanya itu berpengaruh untuk menjaga jiwanya sehingga jiwanya itu menjadi jiwa yang baik, gitu, ya, yang sesuai dengan Islam. Yang ketiga, hifdul aqlu, ya, menjaga akalnya manusia, ya. Yang keempat, hifdul naslu, menjaga keturunan. Nah itu. Jadi kemaslahatan juga harus sampai kepada keturunan kita, bukan sendiri, ya. Jangan egois untuk takwa sendiri. Yang kelima adalah hifdul almal. Nah ini jemaah.
kita juga diajarkan untuk menjaga harta kita. Jangan sampai harta kita dipakai untuk hal-hal yang di luar dengan kepentingan agama atau untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan maksiat. Jangan, jemaah ya. Sekalipun punten ya, saya mohon maaf nih. Sekalipun rokok. Ya jemaah ya. Dulu nih cerita saya nih dulu. Saya dulu waktu masih merokok. Merokok itu kalau minta, kalau dikasih, kalau beli saya nggak mau. Untuk menjaga kemaslahatan rezeki kita dari Allah. Tuh tanya Lalan. Saya kalau ngasih uang ke Lalan sambil saya kasih pesan, Lan awas jangan dipakai beli rokok. Benar tak Lan? Karena saya nggak mau. Rezeki yang halal dari Allah digunakan juga untuk kepentingan yang tidak baik. Gitu juga. Coba jaga itu. Harta kita jaga dari hal-hal yang makruh aja dulu. Gitu. Tidak dibelanjakan kepada hal-hal yang merusak. Ya, gitu jemaah. Ya, itu jemaah sekalian. Nah, insya Allah kajian kita tentang doa sudah selesai minggu ini. Minggu depan insya Allah kita kupas yang lain, ganti tema ya. Cuma gini Kang Haji, saya hari Sabtu teh nggak bisa hadir muludan karena ternyata adik saya nikah. Sudah lama menduda, ada yang mau bisa lepas deh. Jadi ada ya, saya hari Sabtu nggak bisa hadir muludan karena nganter adik saya menikah, gitu. Ya, jadi insya Allah nantilah ketemu Rebo aja. Ya, itu jamaah sekalian, nggak ada yang ditanya ya. Iya, boleh. Iya. Ah, iya. Ah. Baik, baik Pak. Tapi sekali lagi tadi, jangan pakai ya Allahnya. Nidaknya jangan dipakai. Allahumma aja tetap depannya. Allahumma ya Allah. Nggak apa-apa. Kan depannya ada Allahumma. Baru ya Allah saya mohon. Baru kata bahasa Indonesia. Tapi utamakan kata Allahumma-nya. Ya. Jangan ya Allahnya duluan. Kalau mau di belakang kita kebiasaan kesambung ya Allah nggak masalah. Tapi Allahumma-nya itu harus di depan. Karena kalimat itulah yang paling Allah sukai. Ya, ya Allah paham segala bahasa. Wajar lah. Ya, pokoknya kata kuncinya itu. Allahumma-nya di depan. Ya. Nggak ada lagi ya. Saya tutup doa aja. Inna sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya
wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma akhliqil kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa fa'an bi ahdika wa tibaan li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika afidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jadir. Allahumma hdina bi khudaka waj'alna mimman yusyari'u fi ridaka wala tuwalina waliyan siwaka wala taj'alna mimman khalaqa amraka wa asaka wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa inda hisab. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wasyi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an a'tuta alayya. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufli fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi al-ghadah wa minal umuri asada wa minal insani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma htim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'a ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afrika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa ja'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa sabitna ala nahjil istiqamah wa isna fid dunya min mujibati nadamatil yaumil qiyamah wa hafib anna sifla auzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zawjatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bismika a'dhami maknuni takhiri muqaddasil mubarakil hayyul qayyum antuk silani ilal makata musyarrafah wal madinata munawwarah wa taj'alani miman amila hajan wa umratan mabrura bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah.